Seorang kawan pernah berkata, mendaki gunung tidak membuat masalah kita hilang, tapi setidaknya bisa membuat lupa sejenak akan masalah yang ada. Halo guys, apa kabar? Semoga teman-teman pada sehat semuanya. Jadi untuk episode Jelajah Jepang kali ini, saya bersama teman-teman saya, ditemani oleh teman-teman saya, akan berangkat ke Gunung Tateyama yang berada di daerah Toyama, Jepang. Kami berangkat dari stasiun Tokyo menggunakan bus malam dari stasiun Tokyo sekitar jam 9.40 dan sampai ke stasiun Toyama itu keesokan harinya pada pagi pukul 5.40. Keren gak? Jalan-jalan lah namanya juga ya. Setibanya kita di stasiun Toyama, untuk mencapai ke stasiun Tateyama itu menggunakan densetsu. Densetsu itu apa sih? Densetsu itu semacam kereta ya, kereta yang ada di Jepang gitu kan, cuman namanya densetsu gitu kan. Nah jadi dari stasiun Toyama jalan kurang lebih 5 menit baru kita naik densetsu. Nah dari densetsu kita akan langsung menuju ke stasiun Tateyama. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu. Nah, tiba di stasiun Tateyama, kita nggak langsung mendaki, tapi kita pindah kendaraan lah ya, pindah kendaraan dari stasiun Tateyama, jalan kurang lebih 3 menit. Nanti juga di sana diarahkan sama petugasnya gitu kan. Tinggal kita ngomong aja, kita mau mendaki ke gunung gitu kan, ntar juga diarahin. Nah, di stasiun Tateyama jalan sekitar 3 menit, udah itu kita naik cable car. 正平までは約7分です。7分間の放送ですNah, setelah naik cable car, kita tuh setelah turun dari cable car tuh kita sudah disediakan bis gitu sama pihak pengelola lah ya, dari pihak pengelolanya. Jadi tiket bis ini kita beli langsung di stasiun Tateyama. Jadi tiketnya tuh udah include antara cable car dan bis gitu kan. Karena ketika di stasiun Tateyama tuh ditanya ini tujuannya mau kemana, ya kita langsung bilang karena kita mau ke Murodo gitu kan, gerbang pendakian menuju gunungnya. Jadi kita bilang Murodo ni ikimasu gitu, ikitai desu, apalah itu bahasa Jepang lah ya. Jadi bayar tiket di sana udah include dengan bis guide yang nanti menuju ke Murodo. Nah, jadi teman-teman, bis yang akan kita naikin tuh bukan sembarang bis gitu ya. Walaupun emang dari segi penampilan itu bisnya sama gitu kan ya, kayak bis-bis biasa aja gitu. Tapi yang bikin saya salut tuh, jadi mereka tuh bener-bener mengguide gitu dari mulai mengabilin peralatan kita gitu kan, packing gitu kan, masukin ke bagasi itu mereka yang melakukan gitu. Jadi kita hanya memberikan atau ngasih gitu kan barang kita ke petugasnya.
onegaishimasu gitu kan, minta tolong. Udah itu tinggal mereka gitu ya yang masuk-masukin, yang nge-packing. Jadi bener-bener kita tuh apa ya, ngerasa dirajain banget lah, keren banget sama pelayanan dari Jepang, keren keren keren. Jadi selama di perjalanan itu kurang lebih dari setelah turun dari cable car ke Murodo itu perjalanan kurang lebih 1 jam teman-teman. Nah itu dalam perjalanan tuh banyak sekali pemandangan gitu kan, bener-bener disuguhkan pemandangan. Ya walaupun di tengah perjalanan itu badai, tapi sedikit banyaknya ngelihat lah, oh indah banget gitu kan, eh, pemandangan yang ada di Toyama gitu kan. Dan sesekali di tengah jalan pun si supirnya tuh, pengemudinya tuh berhenti gitu untuk menjelaskan bahwasanya di sini tuh ada apa, wisata gitu kan, ada wisata, ada sebuah benda-benda bersejarah gitu. Itu benar-benar dijelasin sama supirnya. Ya sekali lagi saya mengatakan pelayanannya keren, keren lah. このバスは室堂行き高原バスです。This is the Highland bus bound to the Murodo Terminal. Look out in front. You will see Shomyo Falls. 徐行を運転します。Please drive slowly. 前の幅から順にご覧いただけます。As the bus drives slowly, all the passengers can see the falls. Setibanya kita di stasiun Murodo, bilangnya nggak stasiun sih, Murodo doang gitu. Setibanya kita di Murodo, kita langsung registrasi ke petugas yang ada di sana gitu kan. Kita registrasi sebelum mendaki itu kita bikin apa ya, membuat nulis simaksi lah ya, simaksi kayak di Indonesia gitu kan. Pemimpin regunya siapa, anggotanya siapa aja, rencananya berapa malam di sana gitu kan. Kita harus benar-benar ngisi gitu. Jadi apa ya, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, antara hilang atau apalah. Jadi kita harus menjaga identitas kita gitu, harus memberitahu seperti itu. Nah, setelah selesai menulis dan melapor bahwasanya tim kita sudah siap, kita tinggal naik ke lantai 3 gitu kan. Nah, jadi untuk pos pendaftarannya itu ada di lantai 1 dan gerbang untuk pendakian itu ada di lantai 3 gitu. Seperti itu. Jadi kita tinggal naik ke lantai 3, udah itu berangkat. Tapi pada saat itu nggak sesimpel berangkat gitu kan. Kenapa nggak sesimpel hanya sekedar berangkat gitu? Karena pada saat jadwal kita pendakian saat itu gitu kan, cuacanya sedang tidak mendukung teman-teman. Ya kebetulan di gunungnya itu sedang bener-bener badai gitu kan. Jadi kita harus bener-bener banyak berpikir berangkat apa enggak gitu kan, jadi apa enggak. Soalnya teman-teman, kita nyampe ke pos pendakian itu sekitar jam 1 gitu kan, dari stasiun Toyama dari bawah. Nah rencananya kita itu ngedaki start jam 3, tapi dikarenakan badainya bener-bener dahsyat gitu kan, bener-bener dahsyat gitu, udah angin, udah hujan, belum aja itu sama tanah gitu kan, jadi avatar gitu kan, kayak gitulah. Makanya kita berpikir kayaknya kita stop dulu lah gitu, jangan dulu berangkat sekarang, kita tunggu sampai jam 4 gitu, nunggu reda. Nah sambil nunggu reda kan di lantai 2 tuh ada restoran tuh, jadi kita sempetin makan di sana gitu kan, makan kare ayam, walaupun mahal tapi ya setidaknya bisa sedikit mengobati gitu kan, mengobati rasa bosan. Karena di luar hujan, jadi semua makan dulu. Ini pada makan di restoran gunung. Kalau di bawah kelasnya udah bintang 6 ini, bukan 5 lagi. Bintang 7 masuk angin.
Anjir Salomon cowok. Setelah sekian lama kita menunggu dan bener-bener bosan gitu kan, menunggu dari jam 1 sampai ke jam 4, dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat di jam 5, teman-teman. Nah, di perjalanan ini kita benar-benar nekat. Jadi keputusannya tuh antara berangkat atau enggak jadi gitu kan. Kenapa keputusannya hanya dua gitu kan? Pilihannya ada dua gitu kan? Karena kan kita berangkat dan pulang tuh udah pesen bus tuh sekaligus ya. Jadi kita bener-bener ngejar waktu gitu. Nggak ada istilah nyantai di campsite atau nyantai dimanapun gitu kan. Jadi bener-bener harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Makanya keputusannya, pilihannya, kalau mau berangkat sekarang, kalau enggak ya kita pulang sekarang, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kita mulai start mendaki itu sekitar pukul 5. Dan ketika mendirikan tenda pun saya nggak sempat mengambil gambar. Karena apa? Ya betul, karena badai teman-teman. Jadi ketika badai itu bener-bener nggak bisa ngambil video sedikit pun gitu. Yang ada di otak saya itu, ayolah yang penting kita diriin tenda, kita menghangatkan bareng-bareng gitu kan. Tidak ada expect untuk bener-bener mengambil video atau foto gitu kan, karena situasinya sedang genting. Jadi ya hari pertama tuh bener-bener capek lah ya gitu, badai, bener-bener badai lah. Hujan lagi. Gak apa-apa, yang penting besok cerah. Itu angin ke bawah, krek. Oh iya. Orang kalau orang gitu. Iya, kadang-kadang kita sedok dit. Bikin kene. Ayar maning ya, Jo. Ya maksudnya sih orang steril nemen, tapi ya jorok. Ini di foto dulu. Anjay. Langsung foto. Foto dulu. Baso. Udah gue nih. Saus, kecap. Anjir, gunung makan bakso, gimana reaksimu? Well, Pokoknya mah. foto dulu ya. Yang bonggol mana yang bonggol? Ini bongol ambil Oh nih. ini dah. Ngambil aja. Spesial. Bongolnya ambil. Spesial bongol diambil. Seneng banget sama bonggol. Enak kaos. Foto. Foto. Spesial bonggol. Teng. Dis. Ini bentuk tenda. Wah, saya banget itu ada kabut-kabut tipisnya, Dok. Terimain aja. Belum nyampe gitu perut lu gede. Waduh. Lihat. Sebelum melanjutkan pendakian pada hari ini, pokoknya santai aja, capek istirahat, nemu spot foto wajib foto, ya kan, Be? Iya, Betul. ini gitu, makanya kita nyantai. Doa buat kacamata bacaan masing-masing, semoga diberi keselamatan, doa kemudahan. Doa kita silakan. Selesai. Apa ya? Gak usah teriak-teriak, Oh. anjing malu, anjing Apa? nih. Gua- Anjing nih. Gue tuh puncak berangkat. Ya. Kalian berangkatnya. Masih Ayo, ya. ayo, cepet. Ayo. Dia belum. Oh iya belum. Ayo. Berangkat. Ya, gue tuh puncak berangkat. Aji. Kan langsung pakai jeng. Not satisfied, always the pain for nothing.
Nah, jadi kalau di gunung Jepang tuh tiap gunung tuh ada petunjuk arah lah. Petunjuk arahnya tuh mudah dipahami juga. Jadi ada yang lingkaran kayak gini. Pokoknya tiap lintas, tiap gunung itu pasti punya ininya masing-masing lah, warnanya masing-masing. Nah, kita akan ngikutin warna kuning. Wah, pokoknya indah. Ayo let's go, kita berangkat. Can't see the view in front of me. I cannot. Don't know why. Can't see the view in front of me. In front of me. Jangan ke gua anjing. Lah, kayak gitu. Maksudnya lu di sana. Kirain. Di Indonesia kalau nemu tanjakan yang kayak gini, itu udah berarti hampir puncak. Ya. Kalau di sini, waduh, capek lah. Naik bukit, turun, naik bukit, turun, baru naik lagi. Keren lah, keren. Yang berat ki. Jembut lah, angel lah. Aduh. Videoan ki biar saya yang itu lah. Gimana hari ini? Pertama, Bagong. Langsung ini masuk ke clickbait. Ngantri. Terserah. Detik-detik mau puncak, guys. Pokoknya tanjakannya keren. Tanjakannya curam lah. Terus batu lagi. Aduh, jadi makin susah. Ditambahkan tadi kabut ya, masa sampai sedikit hujan juga jadi licin lah gitu. Ditambah lagi penuh. Jadi macet. Bener ini mah. Jadi capeknya kerasa. Capeknya tuh lumayan lah, kena jantung. Duk. Lihat. Bisa kalau
Memang sulit untuk memulai babak baru dalam hidup ketika kamu tahu seseorang tidak akan ada di sana. Tapi cerita harus terus berjalan. Hidup bukan tentang menunggu badai yang berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Karena hari ini maka kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda untuk 1 jam Teruslah berjuang dan kokohkan kaki untuk terus berjalan hingga mencapai titik apa yang kita impikan. Sekian, terima kasih. Tateyama sukses.